Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 27, Abi dan cintanya. Bi, aku mohon. Adinda memeluk perutnya sambil memohon pada Abi, ayah dari janin yang sedang ia pertahankan, berharap lelaki itu memberinya sedikit belas kasih. Gue nggak mau punya anak dari jalang kayak lo. Laki itu mendorong Adinda yang sedang memohon padanya untuk menggagalkan rencana aborsi. Adinda merangkak mendekat kepada Abi lagi. Biarlah ia terlihat semakin tak ada harga dirinya. Memeluk sebelah kaki Abi sambil terus meminta belas kasih. Biarin dia hidup, aku mohon. Gak, aku nggak punya siapa-siapa selain janin ini. Laki itu bukannya memberikan rasa kasihan, malah tertawa terbahak-bahak seperti menertawakan lelucon. Emangnya gue bego? Lo itu licik. Gue harus apa biar lo nggak bunuh dia? Adinda merasa begitu frustasi. Lelaki di hadapannya ini seperti iblis berwujud manusia. Sorot mata Abi berubah menjadi sorot tajam. Tidak ada lagi tawa yang memenuhi ruangan. Raut wajahnya menampilkan sosok yang begitu dingin. Adinda mundur menjauh dari sosok Abimanyu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Bunuh diri lo sendiri saat melahirkan dia, ujar Abi dengan wajah datar dan nada tegasnya. Adinda menggelengkan kepalanya. Keinginan Abimanyu benar-benar tidak masuk akal. Lo gila, bentak Adinda. Abi mencibir Adinda yang terlihat sangat menyedihkan. Adinda yang malang. Aku mohon Bi, ini juga anak kamu. Aku nggak apa-apa, kamu nggak ngakuin dia anak kamu. Aku cuma mau dia hidup. Tangis yang ia tahan kini tak bisa lagi terbendung. Dirinya begitu frustasi dengan takdir yang tengah ia jalani. Sayangnya gue enggak, jawab santai Abimanyu. Gue salah, tapi dia enggak, gue mohon. Bujuk Adinda walau hidupnya akan lebih sulit setelah masa kehamilannya semakin membesar. Dirinya akan tetap memperjuangkan alasan hidupnya. Lo harus milih antara lo atau dia. Tunjuk Abi pada perut Adinda. Lo atau dia yang mati, ulang Abi. Adinda mendorong punggung Abimanyu sampai lelaki itu tersungkur. Perempuan itu buru-buru berdiri mencoba meraih pintu keluar dari apartemen lelaki gangguan jiwa ini. Dengan kaki yang lemas karena ketakutan dan sisa tenaga, Adinda berusaha mendobrak pintu, berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan. Dirinya tidak boleh kalah melawan Abi. Dirinya dan anaknya harus hidup. Dia ingin melihat anaknya tumbuh dengan baik, walau akan ada Adinda lainnya yang tidak merasakan cinta pertama, melainkan ayah adalah alasannya membenci cinta. Mau kemana? Tanya Abi sambil menjambak rambut Adinda. Jangan main-main sama gue. Lo iblis, ujar Adinda. Abimanyu semakin keras menjambak rambut Adinda. Perempuan itu meringis beberapa kali saat rasanya rambut yang selama ini ia rawat tercabut paksa. Lo harus milih, tekan Abi. Gue bukan laki-laki sabar dan romantis seperti yang lo bayangkan. Lo bukan Tuhan, lo gak bisa nentuin siapa yang harus mati. Ya, kata Abimanyu menyetujui ucapan Adinda. Tapi sama seperti lo, gue juga ingin memperjuangkan apa yang harus jadi milik gue. Adinda menatap Abi geli. Perempuan itu mengusap air matanya lalu tersenyum mengejek. Kira nggak pantas sama iblis kayak lo. Plak, mati aja lo, teriak Abi sambil membanting tubuh Adinda. Perempuan itu terpental menabrak sofa ruang tamu. Untungnya yang membentur adalah punggung wanita itu terlebih dahulu. Gue milih lo yang mati. Adinda menatap Abi penuh dendam, mengelus perutnya, bersyukur janinnya baik-baik saja. Dering ponsel milik Abimanyu menghentikan lelaki itu kembali menyiksa Adinda. Entah dari siapa. Yang jelas setelah berbicara dengan seseorang, Abi pergi meninggalkan Adinda tanpa kata dan langsung mengurung kembali perempuan itu. Gue berdoa lo gak akan bahagia Abimanyu, teriak Adinda dengan penuh tekad. Tidak ada cinta yang salah, bukan? Yang ada bagaimana seseorang itu menyampaikan rasa cintanya. Cinta pertama lelaki itu adalah perempuan yang selalu menatap dirinya galak. Sayangnya pancaran ketulusan dari bola mata jernih itu malah semakin membuat Abi tidak bisa berpaling.
Waktu itu saat pertama kali dirinya mengenal Cira. Tanggal haid lo kapan? Tanya Abi tanpa basa-basi pada seseorang perempuan berwajah lucu, apalagi saat bola matanya membulat dengan bibir terluka. Abi menepuk pundak perempuan yang masih bergeming tidak menjawab pertanyaan lelaki itu. Tanggal haid lo kapan? Tanya Abi sekali lagi. Beberapa mahasiswa yang melewati mereka pun ikut terkejut dengan pertanyaan Abimanyu yang begitu belak-belakan di tempat umum. Gak sopan, teriak perempuan itu sambil memukul Abi membabi buta dengan tas miliknya. Gue laporin lo ke bapak gue ya biar jadi sate. Cira, ngapain lo? Tanya perempuan yang bernama Cira itu dengan ekspresi kesalnya. Minggir, Adinda. Abi tersenyum kecil melihat dua perempuan di depannya sibuk berdebat. Poni milik Cira yang kini berantakan malah terlihat semakin mengesankan di mata Abi. Lelaki itu mengamati wajah Cira lekat-lekat. Ia akan mencari perempuan itu lagi, karena saat ini lelaki itu sudah terpesona dan mungkin cinta pada pandangan pertama. Lo ngapain liatin gue kayak gitu, ha? Tanya Cira galak pada Abi yang kebergok sedang menatap Cira. Emang mesum lo? Ra, jangan buat masalah. Cira menggeleng pada Adinda, menatap temannya itu untuk jangan ikut campur urusannya. Lo cantik soalnya, jawab Abi santai. Oh, berarti setiap cewek cantik di sini lo tanyai tanggal menstruasinya. Suara cempreng milik Cira menimbulkan banyak tatap mata yang kini menjadikan mereka objek perbincangan. Cira, mahasiswa baru yang malang itu, tidak tahu bahwa yang ia bentak sejak tadi adalah kakak kelas yang mending lo jangan deket-deket dan hidup lo akan damai. Gue juga, gue lebih seneng nanya ukuran bra mereka, ujar Abi sambil mengedipkan matanya. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Fix, daripada terkena serangan jantung di usia muda, mending ia menjauh dari laki-laki mesum. Tunggu, Abi memegang pergelangan tangan Cira, melepaskan jaket miliknya dan memakaikannya pada perempuan yang tubuhnya mungil sekali ternyata. Rok putih lo ada noda darah, bisik Abi di telinga Cira. Perempuan itu melihat sekelilingnya, menoleh dan mendapati Adinda tersenyum canggung. Lo bocor, ujar Adinda sambil menunjuk rok span Cira. Perempuan itu menatap Abi sekali lagi, kemudian berlari menjauh. Ah, ayah, teriak Cira sambil memegangi jaket milik Abimanyu. Mengingat kenangan bersama Cira selalu menjadi obat bagi emosinya yang tidak stabil. Kenang-kenangan lainnya saat hubungan mereka masih baik-baik saja, membuat lelaki itu yakin masih ada harapan untuk bisa bersama. Mengenal Cira menjadikannya memiliki tujuan untuk hidup dengan baik, belajar menjadi lelaki sopan dan memiliki sedikit akhlak. Cira begitu banyak mengubah hidup Abi. Bagaimana bisa laki itu melepaskan cinta dan hidupnya? Jika tidak, Cira laki itu tidak yakin lagi ada perempuan yang menatapnya tulus tanpa embel-embel status ekonominya. Dan Abi begitu menyesal telah bermain api di belakang Cira dengan Adinda. Ia hanya sedikit bosan dan ingin bermain-main saja waktu itu. Tapi Abi bisa jamin bahwa cintanya hanya milik Cira. Langkah terburu-buru Abi berhenti tepat di depan kamar rawat Cira yang sedikit terbuka. Tangan Abi yang sempat memegang pintu menghentikan aktivitasnya. Jantung lelaki itu berdetak tidak karuan. Buket berisi berbagai merek coklat terkenal jatuh ke lantai begitu saja. Di sana Cira sedang menangis terseduh-seduh di pelukan pria lain. Mereka saling memeluk begitu erat. Orang-orang yang berada di ruangan itu pun tidak menghentikan, padahal Cira bilang kalau sudah hijrah tidak boleh bersentuhan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Gue telat, Tiara. Abi mengusap bulir bening di pelupuk matanya yang siap menetes. Lelaki itu melangkah menjauh berbalik arah menuju pintu keluar rumah sakit. Tidak ada yang lebih menyakitkan saat melihat Cira dipeluk lelaki lain. Tempatnya selama ini pulang sudah memiliki rumahnya sendiri, di mana tidak ada dirinya di sana. Ternyata arah pulang kita berbeda arah. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.